Yakin itu adalah iman yang sempurna. Berarti beribadah kepada Allah itu betul-betul terbit di dalam rohani dan jiwa kita itu suatu iman yang sempurna. Kalaulah beribadah itu mesti yakin iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Rasul? Iman yang sempurna itu kata Rasul, al-iman antuk minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, terang dan sejelas-jelasnya. Makanya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maknanya secara hakiki sembahlah Rabbmu itu betul-betul kamu menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Inilah yang dihantarkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis ihsan? Antak budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Allah itu, beribadahlah kepada Allah itu seolah-olah kamu menyaksikannya. Makna seolah-olah itu betul-betul kamu melihat dan menyaksikan Allah itu nyata, terang dan jelas. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul kepada kita ini? Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul menyaksikan Allah itu betul-betul nyata dan terang. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata, diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dibandingkan nyatanya diri dan alam ini. Tapi bagaimana kita mampu memandang Allah yang maha nyata itu? Apa kata Rasul? Hadis Sahih Bukhari. Wa'lamu annakum lan tarah rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah olehmu wahai sahabatku, kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah yang maha nyata itu. Walaupun Allah maha nyata, walaupun Allah itu maha wujud dan terang, kamu tidak akan pernah bisa memandangnya hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mengalami namanya mati. Rupanya Bapak Ibu, baru kita bisa memandang Allah yang nyata daripada alam dan nyata daripada diri kita itu apabila kita betul-betul telah mengalami namanya proses mati. Namanya Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau mau berhenti orang, bisa nyawa memandang Allah. Kalau Nabi mengatakan mesti mati syarat untuk mengenal, melihat dan menyaksikan Allah, mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul? Apakah mati habisnya usia umur atau mati di dalam hidup? Ini yang diingatkan oleh Rasul. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Apa maksudnya matikan diri sebelum habisnya umur? Mati sebelum ajal. Maksudnya kata Rasul, matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang ada. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang melihat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang mendengar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau sudah mati akan keakuan diri kita, yang merasa diri kita ini yang wujud, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ketika itulah kamu mampu memandang akan kewujudan Allah, bahwa Allah lah yang sebenar-benarnya wujud. Kalau Allah yang sebenar-benarnya wujud, wujudnya secara mutlak, maka dialah yang sebenar-benarnya yang hidup itu. Dialah sebenar-benarnya yang melihat itu. Dialah yang sebenar-benarnya mendengar. Dialah yang sebenar-benarnya berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu. Disitulah kita bisa baru melihat, baru menyaksikan akan Allah yang maha nyata itu, Bapak Ibu. Baru kita sadar dan mengerti bahwa diri kita di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada sebesar zarah pun kita ini yang wujud. Tidak ada sebesar zarah pun kita ini yang bersifat melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Kalaulah sudah mati akan wujud rasa kekon diri kita, disitulah kita bisa mengenal akan Allah. Makanya mengenal Allah itu mesti senter dan tilik ke dalam diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola dan baidah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Dia tidak akan pernah menjumpai dan menemui akan Allah itu yang betul-betul nyata dan wujud pada dirinya ini. Maka tiliklah ke dalam diri ini. Makanya orang-orang arif billah, Bapak Ibu, selalu mengkiaskan perkataan ini supaya kita mampu menilik ke dalam diri ini. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Makanya Allah ajak kita ini berpikir, awalam yarul insanu, kenapa manusia tidak mau memikirkan aku yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kalau kita mau memahami dan memikirkan akan rahasia wujud keadilan diri kita ini, disitulah kita mampu mengenal akan wujud kebesaran Allah yang sempurna dan nyata pada diri kita ini. Sadar kita bahwa diri kita di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah. Sama seperti Bapak Ibu, ikan mencari air, Bapak Ibu. Waktu kita masih ada 15 menit. Ya. Ikan ini Bapak Ibu, sudah 7 hari Bapak Ibu mencari air. Ya. Lalu dia juga belum berjumpa dengan air yang dia cari itu. Pada saat itu Bapak Ibu, terlihatlah oleh temannya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Ini ilustrasi untuk menghantarkan kita. Lalu ketika itu, tunggul kayu pun bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai saudaraku ikan, apa sebenarnya engkau cari selama ini? Sudah 7 hari aku memperhatikan dirimu, seolah-olah bahasa tubuhmu ada sesuatu yang engkau cari. Apa kata ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, memang benar. 7 hari aku mondar-mandir, hilir mudik, aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari dan aku temui itu tak kunjung bersobok, tak kunjung berjumpa. Maka tunggul kayu tadi itu senyum. Ketika dia senyum, lalu dia pun berkomentar, wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, hendaklah kamu ikrok ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, bertahanus ke dalam diri, bersuluk ke dalam diri. Mulai hari ini, detik ini, jangan kamu mondar-mandir, jangan kamu hilir mudik, tetaplah kamu ikrok center ke dalam dirimu. Insya Allah air yang kamu cari selama ini pasti kamu akan menemuinya. Baiklah saudaraku tunggul kayu, mulai hari ini, detik ini, saya tidak kemana-mana, saya akan menilik dan berwukuf ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia ikrok menilik ke dalam diri, disitulah ikan itu betul-betul kaget Bapak Ibu. Rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana, karena dia sudah berada di dalam air selama ini. Untuk mengenal dan menemui Allah, jangan pergi betapa kemana-mana, jangan pergi ke gua-gua, ke gunung-gunung ini mencari dan menemui Tuhan. Tapi untuk mengenal dan menemui Allah itu ikrok center ke dalam diri ini. Ini yang Allah jelaskan kepada diri kita ini. Sanurihim ayatina fil apa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam, dan kami juga telah melihatkan, telah menunjukkan alamat kami pada dirimu, supaya kamu betul-betul mampu menemui aku, menemui kami, bahwa kami ini wujud dan nyata daripada dirimu. Rupanya untuk mengenal, untuk mencari dan menemui akan rahasia Allah itu, cari dan temuilah ke dalam diri ini.
supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenarnya.